Saat ini, Koran Sumsel Update bersama saya Didi akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di sosial media pada hari ini. Dikutip dari sumek.diswe.id, 3 orang warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin terkena kabel listrik sehingga kesetrum pada Senin 5 Juni 2023. Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa sama sekali, hanya saja 2 orang korban alami luka bakar sedang usai kesetrum kabel listrik itu. Berdasarkan informasi, warga bernama Nurman hendak memperbaiki tepmon yang berada di lantai atas karena mengalami kebocoran. Namun saat hendak memperbaiki itu, diduga Nurman terkena kabel sehingga tersengat aliran listrik dan terkapar di lantai atas. Warga yang melihat kejadian itu tentunya sangat histeris dan berteriak. Sampai akhirnya aliran listrik di wilayah itu dipadamkan, dan korban yang terkena aliran listrik dievakuasi pakai sarung dengan cara diturunkan ke bawah menggunakan tali. Selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit di Palembang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Yan, sini ke Yan. Di sini sih. Berita selanjutnya dikutip dari cnnindonesia.com. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mendesak kadernya Ganjar Pranowo agar tak sungkan mengaku sebagai petugas partai. Pernyataan itu disampaikan Megawati sambil bergurau saat menjamu kehadiran sejumlah elit DPP PAN yang dipimpin Ketua Umum Zulkifli Hasan alias Zulhas. Dalam pertemuan yang digelar di kantor pusat PDIP itu, Ganjar turut hadir dan berada satu barisan dengan Mega. Megawati mengaku senang karena Ganjar tak sungkan menyebut dirinya sebagai petugas partai yang sama seperti dirinya. Pada kesempatan itu juga Megawati bicara soal pembahasan cawapres pendamping Ganjar di internal PDIP dan koalisi. Selama ini, Megawati mengaku keputusannya menunjuk kader sebagai capres selalu demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu, jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Berita selanjutnya dikutip dari gemasulawesi.com. Telah terjadi aksi cekcok antar pengendara mobil yang berlokasikan di Bandung hingga akhirnya salah satu pengendara meludahi mobil milik pengendara lainnya. Aksi cekcok antar pengendara mobil di Bandung hingga seorang pengendara meludahi mobil tersebut diketahui terjadi pada Minggu 4 Juni 2023.
Menurut penjelasan, diduga korban dalam aksi cekcok ini dalam unggahannya menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi di lampu merah daerah Bandung. Bagaimana kelanjutannya? Berikut kita saksikan video selengkapnya. Abang Jago dari Bandung. Kenapa? Pinggir-pinggir tolol emang anjing. Ya lu pintar. Lu pintar. Lu pintar. Hah? Lu pintar. Plat nomornya tuh. Plat nomornya. Berita terakhir dikutip dari rmolljawatengah.com. Video seorang perempuan berkerudung diduga pegawai honorer pemerintahan Kabupaten Grobogan sedang minum miras dan berjoget viral di media sosial. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Grobogan, Ngadino, mengaku jika perempuan di video tersebut merupakan tenaga honorer di dinasnya. Namun, dirinya membantah jika yang diminum tersebut minuman keras. Mengenai beredarnya video tersebut, Ngadino menyebutkan pihak bersangkutan telah meminta maaf kepada Dispora Budpar dan lainnya, dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Grobogan. Sementara itu, pihak bersangkutan bernama Tika menyatakan video tersebut dibuatnya untuk seru-seruan. Menurutnya, tidak mungkin acara resmi ada miras. Yang benar itu adalah TK itu hanya action, jadi kayak anak-anak gitu loh, kayak anak muda pokoknya di rame-ramean gitu. Tapi rame-rame kamu akan membahayakan orang. Jenengan harus percaya bahwa Tika tidak minum minuman keras. Buktinya apa? Tika itu pakai jilbab. Masa kamu pakai jilbab minum keras? Tidak Pak, jenengan harus percaya saya. Saya buktikan bahwa Tika tidak minum minuman keras, dia gaya-gayaan. Kemudian untuk yang joget-joget itu gabungan, jadi di tempat yang lain itu. Jadi tempatnya tidak sama tapi di tempat yang berbeda. Kemudian oleh yang oknum siapa yang gabung itu digabung terus dinaikkan sehingga viral kayak minum satu tempat joget-joget minum keras. Saya baca wah ini yang bahaya memang gitu. Tapi itu tidak benar. Saya bertanggung jawab Dispora Budpar bahwa tidak terjadi minum-minum keras. Kemudian joget-joget biasa. Joget itu kan orang senang biasa kita di tempat itu. Tidak ada minuman. Kalau botolnya itu kita di Jimbaran, Pak. Jadi kita kebetulan makan malam di Jimbaran. Itu kan ya banyak bule, banyak apa-apa di situ memang ada beralkohol yang lumayan bebas. Jadi kursinya orang lain atau ya, jadi kursi itu kan digunakan gantian-gantian gitu. Gantian kebetulan anak itu duduk di situ. Saya nggak tahu apakah dia mengambil nyeret dari sana atau ini. Yang jelas ada bukan botolnya kita, tapi botol untuk gaya-gayaan. Jika kalian ingin mendapatkan update informasi bermanfaat dari dalam maupun luar negeri, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun sosial media resmi kami. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Didi beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.